Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan Fihi ma Fihi bagian 78 halaman 520. Baik, langsung saja. Bismillah. Adam diciptakan menurut citranya. Maksudnya mengikuti bentuk hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah tampak pada semua makhluk ciptaannya, karena mereka semua adalah bayangan Allah, dan bayangan akan kekal mengikuti kekekalan pemilik bayangan. Jika kamu merentangkan kelima jari, maka bayangannya juga akan tampak terentang. Ketika manusia ruku, bayangannya akan ikut ruku. Ketika ia melakukan gerakan i'tidal, maka bayangannya pun akan mengikutinya. Ini semua dikarenakan semua makhluk mencari satu tuntutan dan satu kekasih. Mereka semua berhasrat untuk menjadi para pecinta Allah, yang merendahkan diri kepadanya, yang memusuhi musuh-musuhnya, dan yang menyayangi para kekasihnya. Semua ini adalah hukum-hukum Allah dan sifat-sifatnya yang tampak dalam bayangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba menggali atau membahas poin-poin yang ada di halaman ini. Yang pertama, Adam diciptakan menurut citranya. Maksudnya mengikuti bentuk hukum-hukum Allah. Artinya kita ini manusia, seluruhnya dalam diri kita, baik itu aspek badan, aspek jiwa, aspek ruh, aspek sikap, perilaku, sifat-sifat semuanya, cetakannya itu merupakan citranya Allah Ta'ala. Jadi kita ini merupakan bayangannya Allah Ta'ala. Hukum-hukum Allah tampak pada semua makhluk ciptaannya, karena mereka semua adalah bayangan Allah, dan bayangan akan kekal mengikuti kekekalan pemilik bayangan. Ibaratnya begini, bayangkan sebuah lapangan yang sangat luas itu menggambarkan alam semesta ini. Kemudian bayangkan di siang hari ada matahari yang teramat sempurna yang menyinari lapangan itu. Itu ibarat Allah Ta'ala. Kemudian manusianya itu apa? Nah, bayangkan ada bejana atau mangkuk yang isinya air. Jadi ketika ada sebuah mangkuk yang diisi air, dia akan menampakkan sebuah gambar matahari dalam dirinya. Jadi kalau kita lihat, matahari yang asli itu ada di langit, tapi matahari yang sebagai bayangan itu ada dalam mangkuk itu. Itulah kita, itulah manusia. Semakin besar mangkuknya, maka dia akan semakin sempurna dalam menggambarkan matahari. Semakin besar wadahnya, semakin banyak airnya, semakin luas airnya, maka dia akan semakin mendekati gambaran daripada matahari yang sesungguhnya. Itulah manusia. Manusia itu dia bisa melebarkan atau membesarkan wadahnya, dan dia bisa mengisi wadah itu dengan cahaya atau air-air ilahiyah. Bagaimana caranya? Jadi membesarkan wadah itu caranya dengan kasih sayang. Jadi sedekah, kemudian suka menolong orang, mengorbankan harta kita demi orang lain. Itu cinta kasih itu adalah sarana untuk membesarkan wadah kita. Nah, kemudian ketika wadahnya sudah besar, kita isi dengan amalan-amalan syariat maupun hakikat. Jadi air yang ada dalam bejana itu adalah contoh dari amalan-amalan yang kita perbuat. Misalkan kita meresapi sholat, kita zikir tengah malam, perut kita sering kosong, sering silaturahmi dengan orang yang soleh, kemudian membaca Quran dengan maknanya, dan sebagainya. Itu semua adalah amaliyah-amaliyah untuk mengisi bejana itu. Nah, ketika wadah sudah besar dan isinya sudah banyak, maka pantulan cahaya matahari itu akan semakin sempurna ada dalam diri kita. Bukan berarti kita menyamakan diri dengan Tuhan, tidak. Kita berusaha untuk kembali padanya, untuk ilaihi roji'un. Kalimat selanjutnya dalam paragraf ini,
Jika kamu merentangkan kelima jari, maka bayangannya juga akan tanpa rentang. Ketika manusia ruku, bayangannya ikut ruku. Ketika ia melakukan gerakan iktidal, maka bayangannya pun akan mengikutinya. Ini semua dikarenakan semua makhluk mencari satu tuntutan dan satu kekasih. Jadi bukan bermaksud kita ini ingin menyamakan diri dengan Tuhan, tidak. Analoginya adalah kalau kita mengidolakan seseorang, kalau kita mencintai seseorang, kita menghormati seseorang, maka kita berusaha untuk bisa sebisa mungkin mirip dengan dia, sebisa mungkin menyamakan diri dengan dia. Kita mencontoh perilakunya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mencapai level cinta pada Allah Ta'ala, rindu pada Allah Ta'ala, kita berusaha untuk bagaimana mungkin sebisa mungkin kita mirip atau kita menuju padanya. Kita melaksanakan perbuatan-perbuatan amaliyah-amaliyah, sifat-sifat yang menuju kepadanya. Contoh saja, dia punya 99 sifat. Nah, kita berusaha untuk mengamalkan semuanya dalam diri kita. Misalkan dia maha sabar, kita bukan berusaha menjadi maha sabar, kita berusaha menjadi orang sabar. Dia maha pengasih, kita bukan pengen menjadi zat yang maha pengasih, tapi kita berusaha mengkasihani segala apa yang ada. Tumbuhan kita kasihani, hewan kita kasihani, kemudian pakaian, benda-benda kita kasihani dengan cara dirawat, apalagi manusia. Nah, jadi kita bukan berusaha menjadi yang maha karena tidak mungkin, maka kita berusaha untuk menjadi sifat itu. Itulah berarti kita wujud dari cinta kita pada Sang Pencipta. Kita berusaha memirip-miripkan diri kita dengan Dia. Mereka semua berhasrat untuk menjadi para pecinta Allah. Itulah yang namanya hasrat, keinginan menggebu-gebu, yang merendahkan diri kepadanya, yang memusuhi musuh-musuhnya, dan yang menyayangi para kekasihnya. Nah, diberitahu oleh Rumi, caranya adalah merendahkan diri padanya. Rendah diri itu boleh atau tidak? Boleh, asalkan kepada Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita wajib menjaga kehormatan kepada sesama manusia agar kita tidak direndahkan. Tapi di hadapan Allah Ta'ala kita wajib merendahkan diri serendah-rendahnya. Kita wajib merasa tidak mampu, kita wajib merasa bodoh, kita wajib merasa miskin, sehingga kita sangat benar-benar membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala. Kalau misalkan kita jarang sholat, kita jarang berdoa, kemudian kita juga jarang berbuat kebaikan, itu sama saja kita sombong di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah minta padanya, kita tidak pernah munajat padanya, kita merasa diri kita mampu. Maka hati-hati jika kadang-kadang muncul perasaan dalam diri, aku tidak sholat, aku tidak munajat, itu karena aku sudah merasa diri ini kotor. Aku merasa diri ini sudah buruk, maka tak pantas jika aku menyebut namanya. Kalimat itu saja seolah-olah baik padahal tidak. Bagaimana bisa? Karena secara tidak langsung kita sudah meremehkan kasih sayangnya Allah Ta'ala. Kita sudah meremehkan bahwa Allah itu mengampuni kita. Kita menyangka bahwa Allah itu tidak kasihan sama kita, berarti kita sudah menyepelekan Dia. Padahal asal kita tahu, dosa sebesar apapun yang kita perbuat, rahmatnya, maghfirahnya, ampunannya, kasih sayangnya jauh lebih besar daripada itu. Jadi dosa kita yang sangat besar itu ibarat buih di lautan, tapi ampunannya ibarat lautan itu sendiri. Ampunannya ibarat samudra itu sendiri. Maka ud'uni astajib lakum, memohonlah padaku, kata Allah Ta'ala, maka akan aku jawab. Jadi wala tai'asu min rauhillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Tidak herankah kita mengapa 99 sifat yang Dia miliki semuanya merupakan sifat manusia, hanya saja berada di level ekstrim yang dikenal dengan maha. Mengapa kita tidak memunculkan kesadaran bahwa kita hanyalah pantulan bayangan cahayanya
yang mendambakan untuk bisa benar-benar mengikuti arah geraknya. Jika memang mereka cinta kepadaku, maka suruhlah mereka untuk mengikutimu, Muhammad. Ikuti Muhammad adalah kuncinya. Karena jika tidak menyadari bahwa kita hanya bayangan, yang muncul adalah kesadaran bahwa kita adalah Tuhannya. Kalau kita amati ke 99 sifat yang dikenalkan Tuhan pada kita, semuanya itu merupakan sifat yang juga ada pada diri manusia. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau kita ingin bermain-main dalam berpikir, kita memikirkan penciptaan, kita memikirkan Sang Maha Kekasih, apakah memang sifat-sifat Dia itu hanya 99? Nah, ini untuk memunculkan perasaan rindu padanya, memunculkan perasaan bahwa Dia itu maha dahsyat, kita rasakan saja bahwa Dia itu sebenarnya tidak terbatas oleh apapun. 99 ini kan adalah batasan, itu adalah nomor, itu adalah angka ya, adalah angka yang tidak bisa kurang dan tidak bisa lebih. Sementara Tuhan itu tidak terbatas. Kenapa Tuhan membatasi dirinya dengan angka ini? Untuk mempermudah manusia dalam mengenalinya. Karena memang untuk bisa muncul perasaan cinta, kita harus tahu dulu kita saja. Kalau ingin menikah dengan seorang perempuan, seringkali kita harus kenal sifatnya bagaimana, parasnya bagaimana, emosinya bagaimana, cara berpikirnya bagaimana. Baru ketika kita tahu semuanya, perasaan itu akan muncul di hati. Jadi dari akal, dari pikiran baru muncul ke hati. Nah, demikianlah Allah mengenalkan dirinya melalui dengan sesuatu yang mempermudah pikiran kita buat mengenalnya. Lama-lama akan muncul perasaan di hati kita. Yang membuat kurang nyaman adalah bahwa kita tidak mempelajari ke 99 sifat itu, sehingga kita tidak benar-benar kenal dengan siapa yang sudah menciptakan kita. Padahal Dia berfirman, jika memang mereka cinta kepadaku, maka suruhlah mereka untuk mengikutimu, wahai kekasihku, wahai Muhammad. Maka ikuti Muhammad adalah kuncinya. Yang diikuti ya kalau bisa secara totalitas, bukan hanya syariat yang tampak saja, tapi perilaku, bahkan sesuatu hal-hal yang sifatnya itu halus, seperti akhlaknya, seperti cara bicaranya, seperti cara dakwahnya, seperti wibawanya, itu yang sebisa mungkin kita contoh. Misal, apakah Dia, Sang Kekasih itu menggunakan amarah dalam dakwahnya? Apakah Sang Kekasih itu banyak makan dalam hidupnya? Apakah Kanjeng Nabi itu menggebu-gebu mencari harta dunia dan sebagainya? Itu yang kita contoh, itu yang kita pelajari. Jadi wala tattabi'u khutuwati syaiton, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Maka jalan itu ada dua. Kalau kita tidak mengikuti langkahnya Kanjeng Nabi, kita akan mengikuti langkah satunya. Siapa itu? Ya, langkahnya setan. Siapa setan itu? Setan adalah sifat buruknya manusia. Sebagian ulama mengatakan, ulama tasawuf, ulama sufi mengatakan, setan itu adalah sifat buruknya manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi sifat buruknya bangsa jin dan sifat buruknya bangsa manusia. Karena jika tidak menyadari bahwa kita hanya bayangan, yang muncul adalah kesadaran bahwa kita adalah Tuhannya. Jadi seperti Fir'aun, seperti kebanyakan manusia sekarang yang berusaha mengatur banyak hal. Ya, kalau mengatur dirinya untuk bisa tekun ibadah tidak masalah. Tapi ini mengatur rizkinya, mengatur rizki orang lain, mengatur jodoh orang lain, bahkan mengatur nyawa orang lain, mengatur alam, hujan atau tidak dan sebagainya. Jadi perlahan-lahan manusia digiring oleh setannya sendiri untuk dia mencoba-coba mengatur banyak hal yang seharusnya itu adalah wewenangnya Allah Ta'ala. Jadi
kita diingatkan oleh Allah Ta'ala, kita diingatkan oleh Maulana Rumi bahwa yang namanya bayangan itu mengikuti pusatnya, mengikuti tubuh aslinya. Kita hanya bayangan, sebaiknya kita kembali pada Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Baik, terima kasih banyak. Semoga bisa menambah kemesraan kita pada Sang Pencipta dan Kekasihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.